Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah sahabatku majlis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Di sore hari ini kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari, yang mari kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan dalam hidupnya bersama keluarganya, dan juga tentu keistiqomahan dalam jalan dakwahnya. Dan mudah-mudahan doa ini juga untuk kita semua jamaah yang hadir, dan juga mungkin yang insya Allah menyusul hadir di majlis ini. Semua jamaah MKI, mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umat akhir zaman. Dan salah satunya kita adalah umat akhir zaman yang mudah-mudahan sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, umat yang selalu dirindukannya dan dianggapnya sebagai saudara beliau, saudara Nabi yang tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi beriman kepada beliau. Begitulah sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, pagi sore hari ini eh, kita insya Allah akan bersamai oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Menjelang buka puasa, kita akan sama-sama buka satu kajian yang insya Allah akan membahas tentang Lailatul Qadar. Meskipun tinggal beberapa hari lagi, tentu kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita menghadapi eh, malam yang disebutkan dalam Al-Quran, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1.000 bulan. Dan inilah yang menjadi harapan kita, tentunya semua jamaah, semua para shaimin, shaimat yang menjalin puasa, berharap akan mendapatkan satu keberkahan, yaitu nikmat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kebaikan yang didapatkan lebih baik dari 1.000 bulan, tentu tidak semua kita memiliki usia yang bisa sampai ya sekitar 80 tahun lebih gitu ya. Ketika Allah membuka pahala yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk kita semua dengan pahala di Lailatul Qadar itu, ya mudah-mudahan ini bisa menutup semua kekurangan ibadah kita, kekhilapan kita yang seringkali kita tidak bisa khusyuk dalam beribadah, dan seringkali kita menjalankan ibadah mungkin kurang sesuai dengan sunnah Nabi kita alaihissalam karena kebodohan kita. Tapi dengan Lailatul Qadar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita dan menjadikan pahala yang ada di malam itu menutupi semua kekurangan-kekurangan kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Sadodi sudah siap, standby di depan kita, di hadapan kita. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Sad, sehat walafiat? Dua jempol lagi. Alhamdulillah. Ini backgroundnya berubah. Tadi background rumah, sekarang sudah, Masya Allah. Ini rumah Sad, di rumah atau di mana Sad? Ini di rumahnya Bu Debi yang lagi di Cipulir. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, walaupun di tengah kesibukan Ustaz nih masih menyempatkan untuk membersamai kita ya. Ini kesempatan yang jangan sampai kita sia-siakan. Tafadhol Ustaz, kita memulai sebuah kajian di sore ini. Baik, kita tanpa berpanjang kalam, kita harapkan hamdalah kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah binikmati satu musalahat. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW berikut para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Baik,
Izinkan saya untuk berbagi, kita akan share screen terkait dengan Lailatul Qadar ini. Kepada Ananda tercinta, Ananda Hani, abinya bisa dibantu saya? Mulai share screen. Nah ini device-nya ada dua nih. Jadi yang satu ada di Bekasi, device-nya. Sementara saya ada di Cipulir. Masya Allah. Oh gitu, makanya ada dua. Udah bisa sayang? Share screen-nya? Sudah dijadikan co-host kan ya? Oke. Kita mulai sayang. Kita share screen. Seperti tadi saya share screen. Share. Kayaknya belum join deh, Ude. Sudah. Terlihat gambarnya ada dua. Sebentar. Apakah sudah tampak? Belum, Ude. Share screen-nya belum ada. Baik, izin saya off sebentar, ngasih briefing yang di sana. Saya lihat sebentar ya. Baik, Ustaz. Baik, sambil menunggu guru kita Sadari Al-Jambari kembali di Zoom dan mempersiapkan slide-nya ya, untuk bisa kita sama-sama bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh beliau. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ini di hari keberapa ini? Sekarang sudah memasuki hari ketujuh ya, di Ramadan, dan alhamdulillah wa syukurillah kita sudah melalui puasa hari demi hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan semangat kita terus untuk istiqomah dalam ibadah, ibadah yang tentu bukan hanya ibadah siamnya, juga ada qiyamnya, dan juga banyak ibadah-ibadah sunnah lain yang ketika kita jalankan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di akhir Ramadan tidak hanya sebagai sebutkan dalam sebuah eh, sabda Nabi ya, dalam bahwa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mangkoma mensoma imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzanbi. Bangsa berpuasa kemudian dengan penuh keimanan, penuh harap, eh, berharap kepada dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, punya banyak harapan dapat pahala yang besar di bulan Ramadan ini, juga ampunan, maka disebutkan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Begitu juga mengqama imanan wa ihtisaban, saya mendirikan qiyam Ramadan yang kemudian diisi dengan iman dan wahtisaban, disertai dengan iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh harap, ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, begitu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah nampak nih slide-nya dari saudari Lailatul Qadar, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menangkap, mendapatkan satu pencerahan ya, ilmu dari Ustaz Dodi. Maka siapkan hati kita, pikiran kita, dan kekhusyuan kita untuk menerima hidayah ilmu ini.
Lailatul Qadar, dan ini tema yang sangat penting ya, tentang Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailah. Baik. Mohon maaf, sudah tampak sekarang ya? Sudah, Ustaz. Baik. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita berharap bahwa kita adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika kita memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan adalah bagian di mana ketika kita adalah sosok yang kemudian seharusnya menjadi orang yang betul-betul berniat untuk menghadirkan niat dari mulai sekarang Lailatul Qadar. Mau dicari di mana Lailatul Qadar? Di masjid dekat rumah, di masjid wilayah region kita, di mana? Mau di Masjidil Haram? Jadi niatkan, gitu ya. Tapi tentu bagian yang kemudian setiap kita diminta untuk kemudian konsekuen. Nah, ketika Lailatul Qadar ini dimaksudkan adalah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian terpisah-pisah. Kan kemarin waktu kita bahas 2 malam, dari mulai Baitul Izzah tanggal 17, tanggal 19 dari Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke langit dunia itu 19. Dari langit dunia ke Rasulullah SAW tanggal 21. Jadi kalau misalnya ada yang mau membenturkan bagaimana usul Quran tanggal 17 kok sampai Rasulullah SAW 21. Karena memang ada delay. Ya, ada delay waktu. Dan itu kita tidak terlalu berfokus kepada penanggalan, gitu ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memberikan gambaran kepada kita bahwa tanggal sekian harus harus ini, harus itu, apa segala macam, tidak ada. Jadi kita nggak usah terlalu fokus sama tanggalnya. Nah, apa yang disebut dengan Lailatul Qadar ini adalah bagian yang boleh lanjut, Zeng? Oke. Mari kita lihat bahwa di sini kemuliaannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya 1000 bulan itu masih bisa lebih baik. Maksudnya kalau dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan, jadi minimal berapa tuh? Kalau lebih baik dari 1000 bulan. 1000 berapa? Maka 1000 berapanya terserah Allah. Minimal 1001, 1002, 1003, dan seterusnya. Atau Allah SWT berikan 1000 kali lebih baik itu bisa 2000, dan bisa 3000, dan seterusnya. Pokoknya lebih baik daripada 1000. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud? Imam Mujahid, Imam Qatadah menyatakan bahwa itu terjadi ketika Allah SWT menurunkan itu dengan kemuliaan yang begitu banyak. Kita perhatikan, ya. Tanazzalul malaikah warruh. Jadi Jibril dipisahkan di sini. Tanazzalul malaikatu warruh. Sehingga ketika diceritakan di sini bahwa Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang malam Lailatul Qadar itu sesungguhnya adalah malam ke-7 atau 29, dan sesungguhnya pada malam itu jumlah malaikat di bumi lebih banyak daripada jumlah pasir. Bisa bayangkan nggak? Kalau malaikat sepenuh itu, kemarin di 2 malam saya ceritakan bahwa Baitul Ma'mur itu dikelilingi oleh 70.000 malaikat dan bertambah setiap hari 70.000. Mari kita berhitung. Kalau 1400 tahun yang lalu dikalikan 360 hari, dikalikan 70.000, sudah berapa? Nah, ini kemudian Allah SWT menurunkan jumlah malaikat di bumi lebih banyak dari jumlah pasir. Nah, bagian yang harus kita pahami adalah bagaimana kita mendapatkannya. Gitu ya. Beberapa orang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, telah bermimpi bahwa Lailatul Qadar itu
ada di 7 malam yang awal, sedangkan yang lain bermimpi ada di 7 malam yang terakhir dari Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW, carilah di 10 yang terakhir. Jadi kalau 10 hari yang terakhir kemudian sibuk sama pulang kampung, sibuk sama eh, THR, sibuk sama macam-macam, sehingga lupa ada Al-Quran yang harus dibaca, ada sholat yang harus diperbanyak, ada begitu banyak sedekah yang harus dibagikan, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan eh, memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Kata Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wa hisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi sesiapa yang mendirikan Ramadan, man qama Ramadan. Perhatikan bahwa menegakkan Ramadan itu sama seperti perbedaan antara menegakkan sholat dengan menunaikan zakat. Kenapa Allah SWT menggunakan aqimis sholat wa yu'tunaz zakat? Karena sholat itu begitu kompleks persoalannya. Karena ibarat begini, saya nggak tahu. Kemarin kita sudah pernah bahas bahwa untuk membuat satu bangunan, gitu ya, minimal 1,5 meter ke dalam untuk fondasi, pasang cerucuk dulu, pasir 15 meter, kemudian cakarannya 60 kali 60, besinya, besi ulurnya yang berapa mili harus tertentu, dipasangin kawat benderet, gitu ya, kasih cincin, kawat benderet, dan kemudian hitungan cornya mesti mesti betul-betul rinci antara sirtunya, antara pasir, gitu ya, antara krakalnya atau gragal atau apa namanya, pasir batu tuh apa istilahnya kalau di kita ya, gragal apa ya, eh, batu kecil-kecil tuh yang udah di apa istilahnya, yang saya Split, dibantu satu split. split, betul, batu splitnya itu ukurannya yang berapa, semennya dikasih berapa banyak untuk volume yang segitu. Jadi kalau mendirikan tiang itu hitungannya semua mesti pas, airnya nggak bisa kebanyakan. Jadi menegakkan Ramadan itu sama seperti sulitnya menegakkan sholat. Makanya Rasulullah SAW menggunakan kata qama. Ya. Masih ingat ya bahwa saya membahas tentang bedanya saum sama puasa. Ya. Antara sama, ya, kemudian qama, antara kaum dengan ya, qama, ya, mendirikan. Nah, ini yang kemudian kita perhatikan bahwa ada doa yang harus kemudian kita pahami. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Arabnya kita lihat. Nah, bahasa Arabnya adalah bagian di mana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau egois. Kalau ada keluarga kita yang ingin dilibatkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ni-nya, sayanya menjadi ganti nahnu. Menjadi nah. Maka doakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bagaimana dengan kata karimnya Ustaz? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh. Selama tidak merubah doa awal, maka tambahan-tambahan itu tidak akan merubah arti. Bahkan lebih kepada menyebutkan bahwa Allah SWT itu Allahumma innaka afuwun karim. Sesungguhnya engkau maha menghapuskan dosa, wahai yang mulia. Ya. Tuhibbul afwa, menyukai atau menyenangi pengampunan dosa. Ya. Fa'fu anna, maka hapuskan dosa-dosa kami, wahai yang maha mulia. Ya karim. Jadi itu tidak merubah satu kaidah doanya. Nah, apa yang terjadi pada saat kita melihat indikatornya seperti apa? Dalam Musnad Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan tanda-tanda Lailatul Qadar itu adalah malam yang terang seperti rembulan terbit, ya, tenang, sunyi,
tidak dingin, tidak panas, tidak dihalalkan bagi binatang-binatang atau bintang-bintang maksud saya untuk dilemparkan di malam hari sampai pagi. Jadi nggak ada meteor. Ya. Dan paginya, besoknya, ya, matahari terbit merata. Pancaran cahaya tidak seperti rembulan di malam bulan purnama. Artinya bulan kan kelihatan bulatan. Matahari itu nggak akan kelihatan bulatan saat pagi bulan Ramadan. Dan tidak halal bagi setan untuk keluar di malam itu. Tapi ini kemudian oleh para ulama dijadikan sebagai sebuah hal yang bisa jadi khilaf. Karena kalau yang begini nih, Yuriah yang bisa ngerasain di Bogor sana. Kalau kita di Bekasi, wah susah kayaknya. Apa kita itikafnya di Bogor aja ya? Bahkan Libya itu menentukan berdasarkan hitungan. Jadi kalau ada yang mau dapat eh, mau dapat apa istilahnya, Qadar gitu ya, silahkan ke Libya. Mereka secara pemerintah sudah menentukan bahwa tanggal berapa Lailatul Qadar gitu. Tapi ini kemudian balik lagi kalau di Mekah dan Madinah yang panas seperti itu, ya, kalau siang hari maka tidak berlaku sehingga sulit dijadikan sebagai sebuah indikasi. Nah, ada sebuah scientific review, ya, Hani, digeser sayang, next, oke. Okay. Nah, ada pahala Lailatul Qadar yang bisa kita cari ketika kita melakukan sholat isya, menyempurnakan wudhu, sholat isya berjamaah sepanjang Ramadan. Jadi nggak ada yang lolos. Full satu Ramadan. Isya terus. Maka dikatakan kita akan mendapatkan pahalanya seperti pahala Lailatul Qadar. Luar biasa. Nah, mari kita lihat bahwa ada scientific review dari Pak Rajendra Kartawirya bahwa beliau dari Quranic Ocean Center menyatakan bahwa bumi ini ternyata punya magnetosfer sehingga kesan gelombang radiasi tidak akan terjadi pada sisi bumi yang menghadap matahari di siang hari. Nah, uniknya ada badai matahari yang kemudian setiap setahun sekali itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi ketika gelombang radiasi matahari datang, kesannya hanya terasa pada bagian bumi yang malam hari. Jadi kalau kita hukum aerodinamika, kita pegang kertas, maka kalau kita tiup, maka bagian belakangnya pasti akan ngangkat. Gitu. Nah ini yang kemudian juga menjadi sejarah para nabi untuk menunjukkan bahwa mereka sering merenungkan hakikat kehidupan. Ya, bertapa, kontemplasi, tahanuf, atau tahanus. Itu justru di tiap bulan Ramadan. Ada yang tahu yang disebut dengan Nabi siapa yang disebut dengan julukan Israel? Ada yang tahu? Siapa yang dimaksud Nabi yang dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub. Betul. Kenapa Nabi Yakub? Karena Nabi Yakub itu setiap malam Isra dia mencari Tuhan, Elohim. Isra Elohim. Israel. Makanya bahasa Aramaik di zaman itu ketika zaman Nabi Ibrahim, kemudian punya Ismail, punya Ishak, punya Yakub, Yakub punya Yusuf, itu masih pakai bahasa Aramaik, belum pakai bahasa Arab. Maka nama Ismail itu adalah mendengar. Isma itu mendengar dari sama, ya, Isma Elohim. Kalau kita baca surah 7 ayat 204, ya, Alhamdulillah masyaallah Nabi wa idza quriyatul Quran wastami'u, suruh simak, ya, suruh simak. Bahkan bahasa kita juga disimak, maksudnya didengerin dengan teliti. Ya, wastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Nah, Ismail atau tadi nama Israel tadi adalah bagian dari mana sebelumnya saya masih yang Samsung, iya. Oh belum setelahnya. Ini udah next.
Baik, ini juga next. Nah, di sini ketika badai matahari, yang terjadi adalah sejarah para nabi itu menunjukkan bahwa mereka biasanya wahyu-wahyu tentang agama yang memerlukan tahap pemahaman yang tinggi itu banyak diturunkan di malam-malam bulan Ramadan. Dan penataan ayat-ayat Al-Quran ke dalam surat-surat seperti yang wujud ketika sekarang ini dalam Rasul Utsmani itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Jibril di malam bulan Ramadan. Bahkan banyak sekali perang yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi jangan sok-sokan kita, wah enak ya hidup zaman Rasulullah SAW kita jadi sahabat. Nggak akan sanggup kita. Dengan mental kita nggak akan sanggup. Orang-orang mulia itu seperti yang pernah diceritakan sama Ustaz Sahal, bahwa orang-orang yang mulia seperti itu saja masih sempat di perang Uhud mencari-cari apa namanya, mencari-cari ghanimah. Waktu perang Badar ya di tafsir Al-Anfal yang di videonya yang Ustaz Sahal kirim ya, sebegitu apa keduniaannya mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian ternyata di kalangan para sahabat saja begitu. Apalagi kita gitu ya. Nah, penataan ayat-ayat Al-Quran ke dalam belum Seng. Masih yang barusan? Iya, sebelumnya. Nah, itu. Iya. Penataan ayat-ayat Al-Quran ke dalam surah-surah seperti yang wujud itu diminta untuk kita umat Islam ini diajak menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Dan lebih utama itikaf di masjid pada 10 malam terakhir. Maka sebelum mendapatkan Lailatul Qadar atau sesudah mendapatkan Lailatul Qadar, maka sekarang ini nggak tahu nih, kita mau cari Lailatul Qadar versi Muhammadiyah yang puasa duluan atau mau cari yang versinya pemerintah gitu. Sehingga kalau saya sarankan cari aja di 10 malam yang terakhir itu sehingga bisa kena semua tuh ganjilnya mereka sama ganjilnya kita gitu, bisa sama. Nah, yang terjadi pada bulan adalah bagian di mana next thing. Oke, di sini kita lihat yang putih itu perhatikan bisa di zoom ya teman-teman, radiasi bulan purnama antara 0,7 sampai 0,8 meter per square. Ini satuan radiasi. Kita lihat bahwa radiasi setelah terjadi badai matahari itu 800 meter per square. Berarti berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Oh, rupanya tanggal 13, 14, 15 itu adalah di mana gravitasi bulan terhadap bumi dalam sisi astronomi dikatakan kalau kita kaitkan dengan astrologi kehidupan di dunia, maka air laut pasang naik ketika bulannya 13, 14, 15. Maka malam yang nilainya 1000 bulan purnama adalah Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini terjadi di bulan Ramadan. Jadi siklus badai matahari yang berulang setiap 1 tahun. Jadi itu terjadi setiap kali bulan Ramadan. Ada yang tahu apa yang terjadi di 13, 14, 15 di bulan Hijriah? Rasulullah SAW melakukan puasa. Untuk apa? Untuk menekan libidonya. Ya. Kita nggak perlu fortis untuk kemudian tanggal 13, 14, 15 itu selama normal-normal aja, pasti bagus di situ. Ya. Karena energinya lebih kencang-kencang. Maka setiap orang yang kemudian memahami bahwa 13, 14, 15 itu ayam mulbit, maka biasanya ketika puasa diredam libidonya. Dan Rasulullah SAW melakukan 3 hari puasa itu disebut oleh para ahli nutrisi sebagai ajang detoksifikasi yang Rasulullah SAW kerjakan. Nah, ini yang kemudian kita harus pelajari dari sisi brain quotient. Jadi kecerdasan otak kita, belum sayang? Ya. Jadi brain quotient ini yang kemudian untuk supaya kita bisa beribadah di malam hari, perlu tenaga ekstra. Kan siang hari kan kita nggak apa namanya, nggak butuh energi yang banyak karena pencernaan tidak dibutuhkan untuk energinya sama sekali nggak terpakai. Ya. Jadi siang hari banyak kekuras itu kalau kita di siang hari makan. Maka tenaga ini yang sangat membantu untuk pemahaman pelajaran di malam hari. Maka perhatikan 3 hal.
efektif memahami Al-Quran di malam hari, yang kedua detoksifikasi dan manajemen tenaga di siang hari, dan kembali fitrah setelah berpuasa 28 hari berturut-turut. Nanti Bapak Ibu boleh datang ke tempat gym yang punya eh, timbangan massa tubuh. Nanti ketahuan usia biologis kita berapa dibanding dengan usia kelahiran kita. Ya, saya pernah nyoba, saya yang usia 57 ini ternyata begitu ditimbang, ternyata usia tubuhnya 32. Nah itu biasanya kalau berpuasa lebih bagus lagi. Kata Mas Aderai, kalau orang sempat diet, apa namanya, ini gulanya berapa kalori, ini apa semua. Kalau lagi puasa, oh udah, gember aja, nggak ada masalah. Malah itu jadi otot semua. Gitu. Jadi nggak ada masalah kalau mau latihan siang-siang. Paling aus doang. Gitu. Karena keringat kita banyak keluar. Nah, ini yang kemudian saya ingin sharing kepada Bapak Ibu, supaya kita paham bahwa keseluruhan nilai puasa itu tidak hanya Lailatul Qadar yang kita cari seperti apa, karena kalau kita mencari Lailatul Qadar itu cirinya seperti apa, menurut beberapa guru saya dikatakan bahwa eh, bagaimana bisa mengetahui ciri daripada apa ciri daripada eh, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu, katanya tidak ada asap kubur. Kan susah bukti ini ya. Harus bongkar kuburan dulu kita. Tapi biasanya kita rasanan tuh. Sebetulnya kata Ustadz Budi Ashari begini, gampang aja. Setiap malam eh, setelah Isya gitu ya, kita sempetin keluar, ya, kita lihat, kita foto bulan atau kita foto matahari di pagi hari ini. Selama 10 hari terakhir, kita akan kelihatan tanggal berapa. Gitu. Jadi kalau di rentetan 10 hari kita motret ya, keluar keluar dari masjid duha gitu misalnya, kita foto. Nanti kita compare di waktu yang sama ya. Jadi misalnya waktunya jam berapa? Jam 7 misalnya. Jam 7 foto, jam 7 foto, jam 7 foto. Selama 10 hari berturut-turut. Kita akan tahu Ramadan apa Lailatul Qadar itu ada di bagian yang mana. Yuk kita kontes. Saya bikin kontes buat MKI. Di 10 eh, hari terakhir itu pukul 7 paginya, tanggal berapa yang kira-kira eh, pasti sama itu semua rata-rata. Saya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan, saya akan lakukan itu pada saat di Mekah. Gitu ya. Jadi saya foto matahari ini jam 7 itu seperti apa. Nanti kita lihat, gitu. Kita bandingkan. Karena itu nanti ciri-ciri yang di Musnad Ahmad tadi, supaya bisa kita compare. Begitu Ustadz Khalis. Nah, eh, ini yang bisa saya hadirkan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Saya serahkan lagi ke Ustaz Khalis. Selesai sudah di stop share sayang. Makasih ya nak ya. Alhamdulillah, Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, Oke pemain Pak. Allah. Eh, jadi sebagai persiapan Ustaz ya, sebelum masuk ke 10 terakhir ini kita sudah tahu nih. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kita, penyemangat lah untuk mempersiapkan diri bagaimana kita mengisi hari-hari malam-malam istimewa itu menjadi malam yang terus mabit dia di masjid, Ya, melakukan etikaf gitu ya, dan tidak kemudian melepaskan waktu istimewa ini karena ini luar biasa pahalanya, lebih baik dari 1.000 bulan. Bisa jadi usia kita nggak sampai segitu, Ustaz. 1.000 bulan itu sekitar 80 tahun, 83 83 tahunan ya. tahun 4 bulan. Dan itu kata Rasulullah SAW kan, umur umat itu baina sittin wa sab'in ya, antara 60 dan Iya, 70, nggak nyampe. dan kebanyakan kata Rasulullah qalilun ma yujawizu gitu ya. Sedikit Iya, yang melewati usia-usia 70 tahun. Karena itulah mari kita manfaatkan nih Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Silakan ya Rab. Bunda Nadia yang dari Bandung yang ingin bertanya, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan malam Lailatul Qadar, untuk wanita yang sedang berhalangan, apakah bisa mendapatkan malam itu dan apa tipsnya? Harus bagaimana gitu? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Kira-kira Allah zalim nggak sama orang yang nifas, sama orang yang haid, sehingga dia tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Is that cruel? Sekejam itukah Allah? Pasti Tidak, enggak ya. tidak, ya. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah SWT Maha Adil, barang siapa yang berniat untuk mendapatkan itu, boleh nggak kita sambil di rumah ngangetin orek tempe gitu ya, sambil masukin nuna palm sugar gitu ya. Orek tempe itu kita bikin, masukin kacang, masukin teri, masukin kentang misalnya gitu ya. Kentangnya udah di slice, kemudian jadi apa tuh namanya? Jadi bukan tempe orek lagi tuh. Jadi pokoknya enak banget lah gitu kira-kira ya. Jangan lupa daun salamnya. Kemudian ketika sambil didorong, dibolak-balik, diputar apa segala macam dan seterusnya, bisa nggak kita sambil ngucapin dari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma inna, terus begitu saja. Padahal sedang tidak bisa ibadah, tapi doa itu kemudian tidak ada disebut bahwa bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kecuali orang yang haid, enggak ada. Kecuali orang yang nifas, enggak ada. Orang haid sama nifas itu dia nggak boleh cuma tawaf, dia sholat, dia saum, dia berhubungan sama suami. Jadi insya Allah dengan apa yang dia harapkan, dia tetap baca Quran. Boleh nggak tetap baca Quran? Boleh. Yang tidak boleh baca pegang Quran yang mushaf asli. Beberapa ulama menyatakan pakai yang terjemahan, yang ada terjemahannya, itu boleh. Jadi begitu, Teh Nadia. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih udah. Assalamualaikum. Dengan senang hati. Yang lain monggo. Silakan. Dan sempat juga ada yang bertanya itu Ustaz, dulu saya sempat mengikuti sebuah kajian seorang satpam yang mengadukan kepada Ustaz itu. Ustaz, saya ini kan tugasnya malam gitu ya. Tiap malam saya harus berjaga di kantor gitu kan. Terus Ya, saya safety iri guard gitu ya. dengan orang-orang yang malamnya mengisi dengan itikaf di masjid. Padahal saya tidak Ibadah. mampu Ya. untuk melakukan itu karena saya harus menafkahi anak istri. Jangan-jangan Lailatul Qadar itu justru mereka yang dapat, yang tidak bisa Bisa tapi jadi. bersungguh-sungguh ya. Bisa jadi. Bisa Hmm. jadi. Sambil dia nyari, sambil jaga, bisa nggak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Boleh? Boleh, nggak ada masalah. Sambil baca Quran, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh? Boleh. Setiap satu ain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh? Boleh. Nggak ada masalah. Selesai baca satu ayat, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Disimpan tuh nomornya Uni Yanti, BSI-nya tuh berapa, 9990888 berapa tuh, nggak apalah, itu simpen. Jadi setiap kali baca satu ain, sedekah, nggak usah banyak, 50.000, 50.000, 50.000. Kalau hatam Quran udah berapa itu? Iya. Mudah-mudahan 3 kunci amal tadi membuat kita menjadi masuk dalam sebuah pemahaman yang benar, insya Allah. Siap, Uni ditungguin nanti langsung Bunda nyamper. Yanti. Masya Allah, langsung nih. Di-share Bunda Yanti nomor rekeningnya, silakan. Yang lain silakan. Silakan Bunda Yuriah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tentang ini Ustaz yang mendapatkan Ya. malam Lailatul Qadar. Kan waktu kajian sebelumnya kan kalau kita berdoa Allah memberikan sinyal kalau doa kita itu sebetulnya mungkin sudah dikabulkan gitu kan, yang pernah kita bahas itu. Nah, ketika kita sehari setelah malam Lailatul Qadar, kita udah yakin kita tuh nggak tidur loh gitu, kita ibadah gitu kan. Nah, tapi kan yang mendapatkan itu kan hanya manusia pilihan gitu Ustaz ya. Nah, kita Betul. bisa Ustaz dapat sinyal kalau kita salah satunya misal gitu. Sinyal-sinyalnya gitu.
kalau kita ternyata dapat salah satu yang Allah takdirkan gitu. Itu Ya. aja Ustaz. Baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulullah. Jadi, apakah kita yang sudah pasti nyari dari maghrib sampai nggak keluar-keluar dari masjid itu sudah pasti akan dapat? Belum tentu. Yang 10 malam terakhir yang nginep terus tiap malam? Belum tentu. Karena pasti ada bagian yang kemudian mengganjal itu. Masih ingat nggak betapa ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang seorang pria yang bajunya kusut, kepalanya kotor, berdebu. Itu kan tanda orang musafir. Kata sahabat yang satu yang dekat sama Rasulullah SAW, dia bilang, ya Rasulullah, pasti kabul nih doanya. Karena dari lihat kucel sama rambut yang kusut itu pasti pasti kabul. Karena orang musafir itu mustajab doa. Satu. Yang kedua, dia mengangkat tangannya sejajar bahu sambil mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Di hadis yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan Allah malu kalau sampai tidak memberikan apa yang diminta oleh orang yang mengangkat tangannya sampai diturunkan. Berarti ada dua kemungkinan yang kemudian dia bisa mendapatkan doa itu. Yang ketiga, dia menyebut asma Allah. Kata Allah SWT, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Minta doa dengan asma Allah. Maka ketika dia mengatakan ya Rabb, ada minimal 3 minimum requirement orang bisa terkabul doa. Tapi apa kata Rasulullah SAW melihat sosok ini? Kata Rasulullah SAW, bagaimana mungkin dikabul? Yang dimakan saja haram, yang dia kenakan haram. Ya, pekerjaannya haram. Maka jangan terlalu sok yakin ketika kita masih melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi dosa-dosa besar yang harus ditobati. Maka ingat-ingat 10 dosa besar yang ingat ya, syirik, lalai sholat, durhaka, zina, rezeki haram, judi, khamar, rusak silaturahim, kikir, gibah. Ini kalau kemudian masih ada harus ditobati. Bukan yang tadi, yang man soma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Itu dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang terhapus. Tapi kalau dosa besar harus ditaubat. Begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan diri dulu, kemudian baru kita menjelma menjadi anak-anak yang soleh atau orang-orang yang soleh. Karena salah satu yang membuat saya bisa seperti ini, salah satunya hadis itu. Yang mendorong saya untuk meninggalkan semua yang saya harus tobati dari 10 itu. Kata guru saya, 1 saja sudah terlalu banyak. Maka kalau kita sanggup meninggalkan itu, ya ada masalah. Itu ya, Bu Yuria? Iya Ustaz, paham Ustaz. Baik. Afwan, barakallah. Silakan. Lanjut, Bu Pipit. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah apa sore ini, Bu Des? Anak cewek minta sate. Sudah Walah. dibakar sih, makanya bisa Wih, ikutan kajian. Kan biasanya jam segini Pak Kepuk, tapi kepingin dengerin, jadi tadi udah dimasak, jadi tinggal diangetin aja, nanti panggangannya Masya tetap Allah. di situ. Gimana Bu Des? Gini, tadi kan sudah ngedengerin bahwa Allah tuh maha kasih banget ya. Jadi semuanya berhak dapat malam Lailatul Qadar, dan sudah meninggalkan 10 dosa besar. Paling ujung tadi kayaknya gibah. Gibah itu ngomongin yang bener aja itu kan gibah ya, Dosa. Ustadz. Ya. Enggak boleh Ngomong gitu, bohong padahal fitnah. bener gitu. Iya. Kalau bohong fitnah. Nah, terus seandainya
Bismillah ya Allah, memang kita upayakan bisa lah gitu ya meninggalkan benar dosa besar. Nah terus tanda-tandanya itu kalau yang dapet itu gimana? Katanya itu kayak yang sejuk, udaranya itu pas sejuk, terus ada angin sepoi-sepoi. Nah takutnya kepedean memang ada pas sepoi-sepoi terus kok aku dapet nih gitu. Itu yang kayak mana sih Ude? Nah itu aja. Lagi di mute tuh deh. Itu kalau ciri-cirinya begitu, Abah Husairi yang dapat. Karena di tempat beliau sepoi-sepoi itu. Sejuk, dingin. Subhanallah. Maka tadi, jadi yang mendapatkan ciri-ciri yang seperti apa? Beberapa ulama menyatakan kita lihat bagaimana setelahnya. Apakah jadi Kesudahannya makin ya. rajin ngaji? Iya, jadi makin rajin ngaji. Dia meneruskan istiqomah dengan Al-Qur'annya, dia perbanyak sedekahnya, dia menjelma menjadi soleh. Tapi itu Perasaan nggak bisa nyaman dibikin. gitu. Tapi kalau Enggak. Kalau kepedean rasa kan nyaman gimana? itu, iya, itu kepedean. Kayak tadi, kayaknya kalau lihat foto-foto yang di-share sama Ustadz Dodi, sama siapa kawan-kawan di Bandung, sama Mbak Dina yang di Wonogiri, dari foto-foto matahari yang jam 7 itu, karena ada kontes, sama Ude dibilang suruh motretin itu, sesuai sama petunjuknya Ustadz Budi Azhari, oh, ternyata tanggal sekian, kayaknya dapet deh gue, itu kepedean. Tapi kalau berharap, minta sama Allah, nanti kita lihat, setelahnya lebih banyak mendekat kepada Allah atau malah menjauh dari Allah. Dan itu nggak bisa dijadi gimmick, nggak bisa pura-pura, nggak bisa pura-pura dapat. Dan itu bisa Kayak kita tadi malam rasakan deh ya. ya udah ya. Jadi nggak dibuat-buat Itu ya yang gitu ya. iya, gitu. Ada satu teman saya sekeluarga sih dia, teman dari Surabaya. Satu kali dia nangis terdekat saya. Saya harus pulang, 10 terakhir itu harus pulang karena orang tua begini. Loh, nggak apa-apa, siapa bilang nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Ketika menjelang maghrib mepet ke masjid, iktikaf sampai subuh, tidur aja. Subuh berangkat lagi. Jadi mungkin berapa stop tuh sampai sini kira-kira maghrib gimana berangkatnya? Misalnya Semarang berhenti, oke, cari masjid, iktikaf sampai subuh, habis itu berangkat lagi. Misalnya 2 stop, nggak kepengen terlalu capek, atau 1 stop, maka insya Allah terus kerjakan itu, meskipun sedang pulang kampung sekalipun. Nah ini kadang-kadang kan tanggung, akhirnya nggak mau istirahat. Gitu. Akhirnya kehilangan. Apa yang terjadi? Begitu dia lakukan seperti sesuai dengan saran saya, yang terjadi adalah wah luar biasa. Setelah dari Ramadan itu, dia langsung suaminya langsung meluk saya. Syukuran ya Ustaz. Beda banget. Beda banget. Yang tadinya malas datang kajian jadi rajin. Yang tadinya malas baca Quran, sholat sunnah, dia kerjain sholat sunnah. Dan itu nyaman-nyaman aja. Kayak dikasih tambahan kenikmatan. Nah, yang begitu itu nggak bisa dibikin. Karena saya menyampaikan itu di sekian puluh orang, tapi yang mereka nggak ngejalankan. Ya nggak dapet. Atau menjalankan tapi masih ada tadi. Kartu kredit masih, rekening ribanya masih, dan seterusnya. Allah. Gitu ya, Bude? Nah terus Sun. Gih, monggo. Lanjut, Abah. Abah, Silakan. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Agak bindeng-bindeng dikit. Ah, Khawatirnya nanti salah ucap, misalnya orang lagi sakit ditanya sudah meninggal, kan salah sebut. Meninggal atau meninggal, kita belum tahu. Baik, mau nanya terkait dengan Lailatul Qadar itu, kira-kira upaya usaha dari kita sendiri itu selama Ramadan, apa yang bisa Allah rela ikhlas memberikan Lailatul Qadar ke kita? Ibadah apa saja, syarat saya boleh katakan syarat dan ketentuan berlaku lah misalnya seperti itu. Ya, baik. Syukran. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Pastikan yang 10 dosa besar tadi nggak ada. Sehingga nggak keganjel apa yang kita lakukan. Kemudian kuncinya tadi,
banyakin baca Quran, banyakin sholat sunnah, banyakin sedekah. Nah, bahwa diisi dengan zikir, diisi dengan kajian-kajian seperti ini, monggo, silahkan. Tapi sisanya banyakin baca Quran, banyakin sholat, lakukan. Gitu. Yang bisa kita lakukan, sedekah, nambahin uang belanja, ngasih hadiah buat anak, gitu. Berangkatin umroh orang, memberikan kejutan ke siapapun. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, apa sebenarnya. Itu Masya Allah. Jadi, simpel-simpel saja, nggak usah terlalu yang bikin ribet apa gimana banget. Enggak. Seperti yang Rasulullah SAW contohkan saja. Beliau, seperti yang saya bilang tadi, bahkan apa yang dinamakan itikaf beliau itu, bahkan di tahun kewafatannya beliau itikaf 2 bulan. Ya. Maaf, 20 hari. Tidak hanya di akhir 10 Ramadan, tapi di 20 Ramadan. Allah alam. Artinya ibadah yang selama ini sudah kita tekuni, kita aduk konsisten istiqomah gitu ya berarti ya? Ya, kalau bisa tambahin. Ya, syukran. Afwan. Bu Eni, monggo. Bu Eni, katanya mau nanya di luar tadi. Ada di chat, Ustaz. Bu, Oh, Bu, apabila ada yang mau bayar fidyah, pertanyaannya di tema lain, Ustaz, diberikan. tetapi dia boleh, Ustaz, Bu Eni. Boleh, nggak apa-apa. Jadi, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya apakah ada yang mau bayar fidyah diberikan kepada keponakannya sendiri yang baru meninggal ibunya gitu ya, dan keadaan ekonominya masih kurang gitu ya. Maka Oh, boleh, nggak ada masalah. Jadi dia boleh untuk orang yang susah makan atau ekonominya sulit, dibolehkan. ini dari Pak Dari Suherman, Pak Suherman, ya, Bengkulu. monggo, silakan. Assalamualaikum Ustadz, waktu belum Ya, tahu salam. punya angsuran di bank. Ya. Waktu belum tahu punya angsuran di bank untuk melunasi belum mampu gitu ya. Namun ada niat untuk tobat riba. Bagaimana harapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu nih. Baik, Supaya bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Ya. Mari kita lihat bahwa kalau misalnya sudah tahu bahwa itu sebuah kesalahan, maka taubati. Bisa nggak cari di antara misalnya telepon ke atau chat ke ketua pembina gitu, ke Mas Selo, siapa kira-kira di antara jamaah MKI yang ahliya yang bisa nutupin kebutuhan saya. Saya punya kebutuhan sekian. Saya akan cicil ke dia. Tapi dengan akadnya Qardul Hasan, pinjaman kembali pokok. Gitu. Atau datang ke institusi keuangan syariah, tolong saya punya utang riba sekian. Kalau tahu saya harus bayar lebih banyak, misalnya kayak ini terjadi pada kawan saya di Bintaro, Ustadz, utang saya riba itu 300. Begitu saya pindahin ke yang syariah, ternyata saya harus 400. Saya tanya sama dia, kalau nambahin 100 itu masuk surga, nggak nambahin 100 masuk ke neraka, milih mana? Jadi istilahnya gini, kalau misalnya pertobatan itu kan ada, kalau ibarat orang sakit itu Pak Herman, mau dirawat inap gitu, atau mau rawat jalan gitu, atau mau cuman konsul aja. Gitu. Maka kalau harus sampai amputasi, gitu ya, cut off, cari lembaga syariah, lembaga keuangan syariah, masyarakat tanpa riba, itu kayaknya ada hotline-nya deh. Coba cari MTR, masyarakat tanpa riba. Itu dia bisa bantu melunasin. Selama kita masih punya ikhtiar untuk bisa bekerja,
Dan banyak sekali peluang-peluang untuk kita bisa mendapatkan uang yang begitu banyak. Di internet itu banyak banget asisten virtual. Kita ternyata bisa bekerja untuk kita pelajari sedikit lah tentang AI itu gitu ya. Kita ambil di situs tertentu, kemudian ada tugas, kita ambil tugasnya, kemudian disuruh menerjemahkan atau mentranskrip file suara. Maka file suara itu masukin ke AI tertentu, kemudian diturunkan jadi jadi teks. Teksnya kita store, kita yang dapat duit. Yang ngerjain AI. Dan itu banyak sekali. Jadi kalau ada mau ketemu sama ide-ide itu banyak banget. Part time job itu banyak banget yang kita bisa kerjakan. Jadi contoh misalnya Google itu perlu nggak orang kita untuk mengisi halaman bahasa Indonesia itu? Perlu. Dan kita digaji bisa per jam. Selama banyak kita nyetor sekian dolar. Itu kalau kita mau rajin metani satu-satu yang begituan, insya Allah. Gitu. Sambil terus minta sama Allah SWT. Itu kurang lebih, Pak Herman. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yani. Silakan. Silakan mau langsung Mbak Yani dari Hong Kong. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Iya, Ude, ini berkaitan KPR BPN, tapi bukan yang konvensional. Itu apa masuk dalam kategori 10 dosa besar yang itu tadi yang udah jelasin. Sementara kan kita tahu di Indonesia kan itu KPR BPN kan kebanyakan yang bukan syariah gitu. Nah itu hukumnya bagaimana? Udah masuk kategori riba atau dan solusi untuk mereka yang ingin punya rumah itu tanpa harus KPR itu seperti apa solusinya? Terima kasih. Baik. Bismillah. Jadi sederhananya begini. Kalau di KPR BTN misalnya, ada BTN syariah, pindahin aja. Bahwa nilainya selisihnya mungkin lebih besar, apa-apa. Lebih besar sedikit kita bayar lebih, masuk surga. Daripada nggak mau keluar duit terus masuk neraka gara-gara kita nggak mau hijrah. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita mau beli yang syariah, itu ada yang nyicil juga. Jadi perbedaannya begini. Kalau KPR itu boleh nggak? Boleh, asal akadnya benar. Saya beli rumah, tapi pakai sistem kredit. Ya. Kredit, pembayaran. Kalau KPR itu kredit, pemilik kredit pembelian rumah ya, KPR itu. Kredit kepemilikan rumah. Oke, berarti KKR. Bukan KPR ya. Oke. Kalau kredit pemilikan rumah itu atau KKR tadi, kita akadnya adalah beli, maka kalau dalam sistem syariah begini. Kalau ini lewat bank, maka bank akan melakukan appraisal. Dinilai. Rumah ini nilainya berapa? Maka dibeli oleh bank. Dibeli oleh bank, kemudian kita nyicil ke bank. Yang kita dapat apa? Rumah. Tapi kalau kita kredit ke leasing, kita kredit ke bank, maka yang dipinjemin adalah kita pinjam uang. Balikinnya uang, maka jadi riba. Kalau kita datang ke developer syariah, kita akan dikasih harga sekian. Oke. Silahkan kita transaksi, tapi saya nyicil. Biasanya nilai angsurannya tetap gitu. Tapi dia ambil margin, misalnya gitu. Harganya 300 juta, tapi karena kredit jadi 340. Maka kita membayar 340 dicicil selama sekian tahun. Tenornya berapa tahun? Nah, itu kredit kepemilikan. Istilahnya kalau dalam hukum kita, itu fidusia namanya.
Jadi kepemilikan nggak apa-apa. Tapi kalau kita minjem uang, kemudian uang itu diberikan kepada si pemilik rumah, kemudian kita nyicil uang ke yang minjemin uang, maka riba. Ziyadah fil qard ainur riba. Tambahan pada pinjaman itu adalah matanya riba. Seriba-ribanya riba. Gitu, Mbak Yani. Ya, apa? Alhamdulillah. Insyaallah sekarang sudah jam 5, Dek. Masya Allah. Insyaallah ini berbuka di luar nih, Sadodi ini. Insyaallah. Di luar rumah ya, tapi di dalam Iya. rumah orang. Masya Allah, tabarakallah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurlah kita sudah menyimak satu kajian penting tentang bagaimana Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Dan Ya Rabbi. para ulama sering mengingatkan kita untuk menjadi wala takun Ramadhanian gitu ya. Tapi jadilah termasuk kunu Rabbanian wala takun Rabbaniin. Ya. Ramadhanian ya. Jadi jadilah orang yang termasuk ahli Rabbani gitu ya. Rabbani. Rabbaniin, dan janganlah menjadi orang yang hamba Ramadan gitu ya. Karena hamba Ramadan Ya. itu dia hanya Pas beribadah Ramadan aja. Ramadan. Setelah lepas dari Ramadan kembali ke asal gitu ya. Back to basic gitu ya. Itulah menjadi salah satu ciri seperti yang disebutkan tadi oleh Ude. Orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang di luar Ramadan semakin baik ya. Semakin baik ibadahnya, semakin dermawan, semakin soleh akhlaknya, semakin baik akhlaknya, dan tentu semakin banyak tahajudnya, semakin banyak tadarus Qur'annya dan lain sebagainya. Tidak ada lagi kemalasan untuk mengikuti kajian-kajian ilmu, karena itulah salah satu wasilah untuk mendapatkan kebaikan yang memahami agama ini. Karena itulah mudah-mudahan sahabatku yang berkah Allah, di Ramadan ini kita dibersamai oleh para guru kita. Ada Ustaz Dodi, ada Tuan Guru, juga ada ustaz-ustaz yang lain, dan mudah-mudahan kita semua termotivasi, tersemangati untuk terus menjadikan Ramadan menjadi bulan yang andai apa anggaplah ini bulan Ramadan terakhir kita gitu ya, sehingga kita akan sungguh-sungguh untuk mendapatkan semua kebaikan, pahala-pahala berlipat di bulan ini. Baik, kita ucapkan terima kasih jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu dan nasihatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang tetap istiqamah dalam kebaikan. Amin ya. Tebakanannya kemarin belum kejawab itu Ustaz. Gimana Ustaz? Tebakanannya kemarin belum terjawab. Tebakannya? Ya. 2 orang nabi yang disebut mukhlasin. Siapa dan siapa? Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Kantot, salah. Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Salah. Mana rek? Ayo, hadiahnya iPhone ya. Hadiahnya handphone ya. Wes gak usah Ya, dalam bentuk brosur. Nabi Ilyas dan Ilyasa Ustaz. Dr. Vicky. Nabi Khidir. Tunggu. Tadi Dr. Vicky ya, bukan? Yang jawab barusan siapa? Nabi Ilyas dan Ilyasa Ustaz. Pak Suherman. Oh, Pak Suherman. Masya Allah, luar biasa. Masih salah. Salah. Luar biasa. Tiba Agus mencurang. Oh, pinter ya. Jadi masih ada waktu untuk besok kita ketemu lagi dengan Ude ya. Boleh. Ya. Ayo silakan cari semua siapa yang dua nabi yang disebut dengan mukhlasin. Iya. Tunjukkan ayatnya ya kalau udah ketemu ya. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Yang apa sih pertanyaan nabi yang bahasa Indonesia ini apa? Disebut sebagai mukhlasin. Mukhlasin itu artinya apa? Terpilih. Iya, yang terpilih ya. Gak bisa diganggu setan. Oh, itu yang 5 itu ya Ustaz ya? Nabi Yusuf. Nah, coba sebutin terus kasih ayatnya ya. Ayatnya. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad. Iya, terus saja. Cuman 2.
Nabi Waduh. Ibrahim Yusuf. dan Nabi Muhammad ya Ustaz. Sampai jumpa Udah besok. tebak-tebakan semua, silakan dilihat dulu kaji dulu dan cari juga ayatnya Ustaz ya. Karena Ya benar Iya. harus ada bisa argumentasi dikasih ayatnya ya. Allah agar bisa menjawab. Amin Muka-muka ya. supaya ada hadiahnya dapat handphone. Iya, handphone dapat brosurnya aja itu. Udah dapat handphone brosur tok rek. Baik Ustaz, kita sudahi Ustaz. Terima kasih Dodi Dengan senang Pak Baik. Kolis. Matur suwun. Terima kasih Ustaz. Dengan senang Ayo hati. dong bikin itikaf lagi dong. Ya, nanti Selamat masak. Baik. Bunda Reni ini ketagihan saat ingin itikaf lagi katanya. Iya, Iya. seru soalnya suasana kekeluargaannya. Tapi cari yang ada banyak ikunnya apa kamar mandinya. Kami agak kemarin agak ini sama kamar mandinya. Karena Ya. jauh tuh itu cuma satu lagi jadi ya uyel-uyelan lah. Iya. Kok bisa Kita ya mandinya bikin banyak. Dapat itikafnya kamar di WC umum. masing-masing atau enggak ya kemarin itu? Ya kalau Ada yang dapat dapat, kamar ada yang enggak. itikaf Bu. Tapi di kamar. Masih bingung kemarin tuh mau ikut tapi gimana ya, jauh juga terus ada anak yang harus ditinggalin nggak bisa. Masya Wah, Allah. enak Baik. Bu, ketika Niatnya bisa udah sampai bawa Bu, insya bantal sendiri, bawa guling sendiri. Insya Allah Syawal nanti di Bandung ya Ustaz. Insya Allah, Insya Allah. Ah, Baik, deket. nanti kalau Mana ada mau usulan bawa bantal gulingnya? Nggak bisa bawa bantal guling lah. iya. Monggo di rumah bisa muat banyak itu tahun Nah, depan. kan? Baik, Di insya mana Allah ya. Bu? Syawal. Di Syawal. Sawal. Ayo Ya, boleh Syawal. tapi agak rungsep dikit kebunnya. Jadi bisa itu kasur banyak, kamar mandinya ada 4. Bisa Tuh, cukup enak, lah Bu. insya Allah. Di mana itu Bu? Di Ujung Berung, Apa itu Ujung Berung? nama Bandung. desa. Oh, nama Di desa. kaki Gunung Manglayang. Nanti Bu. Boleh nanti mungkin Bandung. Ya wes nanti aja diobrolin ya. Bandung Bisa coret Mbak panjang Ren. ceritanya. kita Bandung obrolin di coret enggak lah, 12 dengan kilo pengurus aja ya. dari Gedung Sate. Oh, di Bandung. Baik, toh. baik. Bandung. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini Anda udah siap-siap kali orang ada yang sedang mempersiapkan untuk buka bersama atau mungkin buka di rumahnya Baik. masing-masing. Silakan Baik. nanti kita siapkan untuk acara selanjutnya ya, insya Allah mudah-mudahan Ya, kita bisa istilahnya kalau di tradisi kita ada halal lebih halal gitu ya. Tapi ya semuanya adalah silaturahim itu penting aja. Wah, kita bisa ketemu dengan jamaah, ngobrol, Amin ya. kajian ilmu dan lain sebagainya ya. Dan di Ya, Ramadan insya Allah. banyak tempat itikaf ya. Tadi masjid-masjid membuka itikaf dan Insya silakan Allah. untuk bergabung dengan jamaah kaum muslimin yang sama-sama sekarang gairah itikaf sudah alhamdulillah Ustaz, di kota-kota besar sudah banyak dan Alhamdulillah. anak-anak ikut-ikutan. Sekarang udah tahu bagaimana itikaf. Dulu waktu Ya. kecil saya nggak tahu tuh kalau Ramadan itu ada itikaf waktu kecil ya, karena memang tidak ada tradisi di kampung itu itikaf, adanya Betul. cuman Betul. sahur bersama, ngabuburit. Betul. Mudah-mudahan Betul. ini sebuah alhamdulillah ya sebuah semangat baru di Insya Allah. perkotaan sudah mulai banyak masjid-masjid yang membuka pintunya untuk menyelenggarakan itikaf. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum wa hadana iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kolis, Ustaz Dodi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.